Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Aku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Lantas bagaimanakah menjadikan diri kita sendiri menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga? Ustadz Asmar Lambo akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Pemirsa TV One dimanapun berada, Bapak Ibu sehat semuanya? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala bencana. Kita doakan guru kita panjang umur, hidupnya diberkahi, sehat selalu. Bapak Ibu juga semua senantiasa sehat dan panjang umur, amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, semua kita menginginkan surga. Hatta orang-orang yang tidak taat sekalipun menginginkan nikmat. Surga memiliki arti nikmat. Lalu bagaimana kita merasakan surga di dunia? Tentu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang senantiasa mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka pasti ini orang masuk ke dalam surga. Apa itu surga? Fauzan azima, kenikmatan yang tidak ada taranya, kenikmatan yang paling tinggi. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam surga, harus memulai merasakan nikmat di dunia. Bapak Ibu, fitrah manusia adalah taat kepada Allah. Allah ciptakan burung-burung. Apa fitrah burung? Terbang bebas di angkasa, dari ranting pohon ke ranting yang lain, betul tidak? Ya, terbang di udara, dari bawah ketinggian ke bawah lagi. Itulah fitrahnya burung. Lalu kalau burung ini ditangkap Bapak Ibu, kemudian dimasukkan dalam sangkar, maka burung tidak pernah merasa bahagia. Walaupun disediakan uang, disediakan intang permata, disediakan berlian, disediakan emas sebanyak apapun, burung tidak bahagia. Beda kalau ibu-ibu dikasih emas banyak-banyak, betul tidak? Iya. Kenapa? Fitrahnya burung terbang bebas di angkasa ini. Itu fitrahnya burung. Surganya burung di situ. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ikan-ikan. Bu, ikan fitrahnya di mana? Di air. Kalau ikan ini ditangkap, naikkan di atas daratan, walaupun dibuatkan kamar yang indah full AC, disediakan spring bed yang sangat bagus, ada TV layar yang lebar, diputar damai Indonesiaku, di situ pun ikan tidak akan pernah bahagia, betul tidak? Kenapa? Fitrahnya ikan di dalam air. Lalu ketika dikeluarkan di daratan, sekaya apapun kita berikan harta di situ, ikan tidak pernah bahagia. Kenapa? Surganya ikan di dalam air. Lalu Allah ciptakan kita sebagai manusia, fitrah manusia ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, bahwa siapa yang Allah kehendaki bahagia, siapa yang Allah kehendaki mendapat nikmat, siapa yang Allah kehendaki agar dia mendapatkan surga dunia, dan dia akan merasakan surga yang tiada tarah di dalam surga, adalah orang-orang yang senantiasa diberikan iman di dalam hatinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi ahli surga adalah orang-orang yang di hatinya ditanamkan agama. Nah, seperti Bapak Ibu yang hadir, begitu banyak wanita-wanita yang ada di luar tapi tidak terbuka hatinya untuk datang di majelis ilmu, betul tidak? Betapa banyak bapak-bapak di luar tidak tertarik untuk bangun subuh, membangunkan anak, membangunkan istri untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki ia untuk merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka bersyukurlah kita karena Allah panggil kita
untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, di dalam hadis yang dijelaskan oleh guru kita tadi, apa kata Rasulullah? Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga ini rindu kepada 4 golongan manusia. Di mana tadi dikatakan yang pertama apa? Talil Quran, banyak-banyak baca Quran, ya. Kemudian yang kedua wahafizil lisan, kita jaga lidah kita, ya. Jangan berucap yang tidak baik, jangan berucap yang tidak ada manfaatnya. Terutama nih bapak-bapak. Kok ketawa, Bu? Oh, ibu-ibu, ya. Banyak mengeluarkan kata-kata. Ya, dalam ilmu psikologi itu kan wanita itu kalau belum cukup 70 kata dalam sehari itu kadang-kadang belum bisa diam, Pak. Makanya kalau tidur kadang-kadang bermimpi bicara. Kenapa? Karena iya, kan neneknya perempuan itu namanya Hawa. Neneknya laki-laki Adam. Kalau disebut nama Hawa sama nama Adam itu beda. Kalau kita bilang Hawa pasti terbuka mulut. Kalau bilang Adam pasti tertutup mulut. Makanya wanita itu fitrahnya selalu terbuka mulutnya. Wah itu wanita. Ya. Kalau laki-laki tertutup mulutnya, tapi kadang-kadang matanya melotot. Makanya banyak laki-laki yang kadang-kadang tidak mampu menjaga mata walaupun mulutnya diam-diam tapi sudah menikah lagi. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimuliakan Allah. Yang ketiga tadi apa? Memberi makan, ya. Wa mut'aimul ji'an, ya. Wa mut'aimil ji'an, memberikan makan kepada orang lapar, anak yatim. Dalam beberapa definisi yang dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi, yang dimaksud adalah memberi buka puasa. Makanya nanti banyakin berikan buka puasa, Bu. Jangan kita selalu cari-cari untuk berbuka puasa, mentang banyak uangnya tapi dia mencari agar dia bisa buka puasa di tempat orang-orang, di tempat orang kaya, ya. Makanya kita berusaha memberi makan kepada anak yatim, orang yang puasa dalam hal ini untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Karena itu adalah golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat tadi guru kita sudah jelaskan, was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan kita sudah melakukan puasa Ramadan, itu tandanya mudah-mudahan puasa ini mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan cuma ini yang menyebabkan kita mendapat kerinduan dari surga. 114 surah dalam Al-Quran, mulai dari ujung rambut sampai kaki kita, semua bisa berpotensi mengundang rindu surga kepada kita. Kaki kita bisa mengundang rindu surga. Ketika apa? Menjadikan kaki kita selalu melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kaki kita selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Menahan kaki kita berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat. Ibu, lidahnya bisa menyebabkan masuk surga. Matanya bisa menyebabkan masuk surga. Telinganya bisa menyebabkan masuk surga. Pikirannya bisa menyebabkan masuk surga. Makanannya bisa menyebabkan masuk surga. Tangannya bisa menyebabkan masuk surga. Maka 114 surah di dalam Al-Quran, mulai dari ujung rambut sampai kaki kita, semua bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One berbahagia dimanapun. Maka dari itu Bapak Ibu perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Betul tidak? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fan, sebentar saja, tidak lama. Harta kita kalau bukan kita yang tinggalkan, harta yang tinggalkan kita, betul? Istri kalau bukan kita yang tinggalkan, istri yang tinggalkan kita, betul? Mobil kalau bukan kita yang tinggalkan, mobil yang bukan tinggalkan kita yang tinggalkan mobil kita. Betul tidak? Bu, apa sih yang bisa kita sombongkan? Oh, Bapak kuat di umur 40 tahun.
kuat di umur 30 tahun. Selalu masuk di diskotik. Umur 30 tahun, umur 40 tahun. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, palingan cari apotik. Betul? Iya. Ibu-ibu 20 tahun, 30 tahun masih oke. Kulit masih mulus, gigi masih bagus, ya. Tapi kalau sudah 50 tahun, gigi sudah ompong. Makanya guru kita suruh belajar ngaji mumpung masih bagus gigi kita, ya. Kalau sudah jatuh satu persatu gigi kita, mata kita sudah tidak bisa melihat dengan jelas, baca Qur'annya pun sudah tidak terlalu bagus makharijul hurufnya. Udah baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena giginya sudah ompong, Pak. Maka ini adalah konsep Bapak Ibu. Jadikan ujung rambut sampai tapak kaki kita, ujung kaki kita, semua menjadi sumber yang akan mengundang kerinduan surga kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan as-sa'idatud dunya, kebahagiaan di dunia, dan as-sa'idatul akhirah, kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan untuk itu persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan lebih dalam lagi untuk memahami tentang sosok yang dirindukan surga. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.